Pada tahun 1936, suatu siang di wilayah Kubo, kota Washington, Amerika Serikat, terlihat ada seorang pria bernama Joe sedang siap-siap berangkat kuliah. Joe ini mahasiswa miskin yang hidup sendiri dan tinggal di mobil bekas. Meski serba kekurangan, dia berusaha mati-matian kerja serabutan agar bisa kuliah. Suatu hari di kampus, Joe ditegur petugas administrasi karena udah nunggak uang kuliah. Jika minggu depan masih belum bayar juga, maka terpaksa akan dikeluarkan. Demi tetap bisa kuliah, Joe bersama temannya coba mencari lowongan kerja di mading kampus. Sayangnya, tak ada satu kerjaan pun yang cocok. Keesokan harinya, saat Joe sedang ke perpustakaan, cewek cantik teman sekelasnya yang bernama Joyce menghampiri, lalu bertanya apa Joe masih mengingatnya. Ternyata Joyce adalah teman SD Joe dulu. Waktu lagi asik ngobrol mengenang masa lalu, teman Joe datang dan Joyce pun pergi. Teman Joe memberitahu dia dapat cara agar bisa bayar uang kuliah, yaitu dengan masuk tim dayung kampus. Siangnya di tempat pendaftaran, ternyata sudah banyak mahasiswa lain yang mau daftar juga. Tak lama kemudian, 3 pelatih dayung datang. Salah satu pelatih bernama Brixton menjelaskan nanti fisik mereka akan dites habis-habisan dan hanya 8 orang yang akan diterima masuk tim dayung junior. Setelah semuanya ganti baju, tes fisik pun dimulai. 50 sit-ups and 50 jabs. It would consume as much as 8. All right, on my count, straight back. Let's take Old Nero out. Ace him up. Blow your wrist. Finish, cover, and stay on. Finish, cover. 2, 3. Time to change station. You can't skip any of them. One that's listening to me. 2 strokes, gentlemen, not 3. Keesokan harinya, pelatih mengumumkan siapa aja yang lulus. Ternyata nama Joe dan temannya terpilih. Malam harinya, 8 pendayung junior baru berkumpul, saling kenalan satu sama lain. Ketika semuanya sibuk, diam-diam Joe pergi ke asrama mengajak Joyce naik perahu. Joe cerita dia berhasil masuk tim dayung karena sekarang dia sudah jadi atlet, otomatis hidupnya terjamin, mulai dari makan 3 hari sekali, kamar asrama dan uang kuliah digratiskan sampai lulus. Mendengar kabar gembira itu, Joyce ikut senang. Keesokan paginya, tim dayung junior mulai berlatih. Let's go again. Malamnya selesai latihan, waktu mau pulang, Joyce masuk ke ruang pembuatan perahu. Waktu lagi fokus lihat-lihat, kakek pembuat perahu bernama Georgie datang. Melihat Joe tertarik pada perahu, kakek Georgie mengatakan Joe boleh datang ke sini kapanpun dia mau. Joe pun senang mengucapkan terima kasih. Dia langsung membantu kakek Georgie bersih-bersih. Selama berbulan-bulan, Joe begitu menikmati hidup barunya. Pagi hari dia belajar bersama Joyce, siangnya berlatih bersama tim dayung, dan malam hari Joe membantu kakek Georgie membuat perahu. Suatu siang di kantor, petinggi kampus bertanya ke Brixton tentang pertandingan minggu depan. Brixton menjawab dia berencana menurunkan tim junior dulu karena tim senior harus istirahat untuk pertandingan yang lebih penting, yaitu perlombaan dayung antar universitas di kota New York 2 bulan lagi. Jika di New York tim senior menang, maka mereka bisa mewakili Amerika di Olimpiade di kota Berlin, Jerman. Malamnya, Brixton bersama rekan yang bernama Tom terlihat sedang pusing menyusun strategi dayung tim junior yang masih berantakan. Secara fisik, tim junior memang sudah siap bertanding, tapi teknik mereka masih sangat berantakan.
Kakek Georgie yang juga ada di sana menasihati Brigson dan Tom. Kunci menjinakkan kuda liar bukanlah tekniknya, tapi penunggangnya. Daripada pusing mengubah-ubah strategi, lebih baik mencari seorang kapten yang bisa tegas memimpin tim. Mendengar ucapan kakek Georgie, Brigson berkata, "Ya juga ya." Besok siangnya, Brigson memanggil kapten dari tim senior bernama Bobby. Dengan kepribadian Bobby yang tegas tapi santai, Brigson yakin dia bisa menjadi kapten tim junior. Besoknya, Bobby mulai memimpin tim junior berlatih. Sepanjang latihan, setiap ada satu anggota tim melakukan kesalahan sedikit saja, Bobby pasti akan langsung mengulangnya dari awal. Pokoknya selama latihan ini tak akan selesai sampai kompak. Semua pun pasrah. Keesokan malamnya, ketika sedang membantu Georgie mengecat perahu, Joe curhat tentang kehidupannya. 18 tahun lalu setelah ibu kandungnya meninggal, alias menikah lagi, setiap ayah pergi kerja, ibu tiri Joe selalu menyisanya. Karena sudah tak kuat di umur 15 tahun, Joe memutuskan kabur dari rumah dan tinggal di mobil bekas. Mendengar kisah Joe, Georgie prihatin. Berhari-hari tim junior terus berlatih hingga hari pertandingan pun tiba. Di pertandingan itu, tim junior Joe dari Universitas Washington akan melawan musuh bebuyutan mereka, yaitu tim dari Universitas California yang sudah menang 2 tahun berturut-turut. Sebelum bertanding, Bobby memberi semangat. "Ayo kita buktikan hasil latihan keras kita." Setelah semua siap, pertandingan pun dimulai. Washington is slow up. Let's go! Washington is struggling to keep pace. Easy, boys. Nice and easy. Easy work. Oh, I mean, nice, easy, 28. That's right. In the lane, in, move, fella, in, move. Don't rush. Don't panic, Rodney. In, move. We got this, boys. Come on. All right, here we go, boys. Coach Albrechtsen can hope to build on. Here they come. Better be right, Mom. Here comes Washington. Push. It's the pace. 200 meters to go. Washington by half a boat. Washington is pulling ahead. 20 more spoons. 15 more. Washington by a full boat. 10 more. Washington is going to do it. 50 meters. And there's the first competition. What a prop, boys. Oh, dude. Tim junior Washington menang. 1 bulan berlalu, tim junior masih terus berlatih seperti biasa. Suatu malam, Brigson, Tom, dan Georgie berkumpul membahas tentang lomba dayung antar universitas. Melihat kemenangan tim junior bulan lalu, Tom malah kepikiran ingin mengirim tim junior untuk mewakili kampus. Sayangnya Brigson gak bisa. Dia sudah berjanji pada petinggi kampus kalau yang akan turun adalah tim senior. Pendengar Brigson membuat keputusan sendiri tanpa diskusi dulu. Tom kecewa. Ketika Tom pergi, Georgie cerita dulu dia kagum melihat semangat Brigson saat masih jadi anggota tim dayung Washington. Semenjak Brigson lulus kuliah dan timnya bubar, semangat itu pun hilang setelah bertahun-tahun. Akhirnya sekarang dia bisa melihat semangat itu lagi pada semua pemain junior. Georgie menasihati, "Cobalah pikirkan lagi matang-matang siapa yang lebih layak dikirim untuk mewakili kampus." Esok paginya, di hadapan semua orang, Brigson mengumumkan bahwa tim yang akan mewakili kampus dalam lomba dayung antar universitas di New York adalah tim junior. Seketika semua kaget. Selesai pengumuman, petinggi protes. Kenapa Brigson melanggar kesepakatan? Jangan coba-coba. Pertandingan ini sangat penting demi nama baik Universitas Washington. Karena kita sudah 20 tahun tak pernah menang. Tim senior lebih matang. Kenapa memilih tim junior? Dengan santai, Brigson menjawab, "Di sini dialah yang berhak memutuskan."
Padinggi pun kesal lalu mengancam jika di pertandingan nanti Washington kalah, Brixton akan dipecat. Siangnya waktu Joe dan Joyce sedang kencan di restoran, tiba-tiba Joe melihat ayahnya ada di luar. Saat dihampiri ternyata selama ini ayah tahu di mana Joe tinggal. Ayah selalu tahu bagaimana keadaan dan segala hal tentang putranya. Jika tahu lalu kenapa tak pernah datang menjenguknya. Ayah hanya menjawab, sekarang Joe sudah besar dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Kalaupun mau pulang, ayah seakan selalu menerima. Tapi kalau masih ingin di sini, ayah tak akan memaksa. Melihat sang ayah seakan tak peduli, Joe terdiam kecewa. 1 minggu kemudian di New York, karena banyak pikiran selama latihan, Joe selalu melakukan kesalahan. Suatu siang selesai latihan, Brixton memarahi Joe yang akhir-akhir ini tak pernah fokus, padahal besok mereka harus bertanding. Brixton kesal dan langsung menyuruhnya pulang kembali ke Washington. Malam hari ketika Joe sedang mengemasi barang-barangnya, kakek George datang mengajak untuk ikut dengannya sebentar. Di ruang perahu, kakek George cerita, dia sudah puluhan tahun membuat perahu dan tahu mana perahu bagus. Jika Joe berpikir yang bagus itu dinilai dari kayu mahal, itu salah. Buat apa kayunya mahal jika perahunya cuma digeletakkan di darat? Perahu terbaik adalah yang bisa melaju cepat di atas air karena didayung oleh para pendayung bersemangat. Di darat kita boleh sedih, galau ataupun terpuruk, tapi di atas perahu harus semangat karena hanya dengan semangatlah kita bisa menang. Ucapan kakek George barusan menampar Joe. Esok pagi sebelum pertandingan, Joe menemui Brixton. Dia menceritakan seluruh masalah dan kisah hidupnya. Joe memohon agar diberi kesempatan dan izinkan dia kembali ke dalam tim. Ia janji akan berusaha sebaik mungkin agar tim junior bisa menang. Melihat kesungguhan Joe, Brixton tersentuh dan memberinya kesempatan. Their struggles, their grit, their spirit. The dogs representing an underdog nation. So find your place. Cheer for the boys from Washington. One-day rowing event in America, but a chance to compete in Berlin. Their places at the starting line. And Washington ready themselves. Olympics. The starting gun is up. And here we go. These are the only junior boat in the competition. The power, speed, and coordination. The waters of the upper Hudson in the supreme. With a half-boat lead on the rest of the field. Now, Bobby. Let him get tired. Save your power. Well done. Hey, all right, Don. Give me 36. Go. Looking for fresh water. Bobby Mock is steering. Washington has fallen back to last place. Let's go. Yeah. Teams are falling away, but no one is gaining. Big one for Albertson. Go. He's getting his crew in this race. Pace. Bobby Mock. Washington is quickly gaining. He's sweeping by Cornell. Let's go. And into third place. The Husky Clipper muscles by. Better not be too late. 10 more for Bolton. Washington has taken second place. Hey, saving you. Go. Can the Huskies do it? Can they do it? Yeah, we're working. I want cow. Washington is passing down. Gotta go. Washington is going to do it. Eyes up. Eyes up. In. Washington won the race. Tim dayung Washington menang. Di bangku penonton, Brixton sangatlah bangga setelah 20 tahun selalu kalah, akhirnya timnya berhasil meraih juara. Berkat kemenangan ini, tim junior Washington resmi menjadi perwakilan Amerika di Olimpiade yang akan diadakan di kota Berlin, Jerman. Malamnya saat semua sedang berpesta merayakan kemenangan, ada seorang utusan datang memberitahu bahwa di masa-masa krisis ekonomi ini, pemerintah tak punya anggaran untuk mengirim tim dayung ke Jerman. Bila Brixton mau timnya tetap ikut Olimpiade, maka harus daftar sendiri dengan biaya $5.000 atau 81 juta. Sisa waktu pendaftaran tinggal seminggu lagi. Mendengar kabar itu, Brixton shock.
Besok siangnya, Brigson, tim dayung, dan petinggi kampus langsung berdiskusi. Namun saat menghitung semua anggaran yang kampus memiliki, ternyata dana yang terkumpul baru setengahnya. Brigson lalu dapat ide. Besoknya di siaran radio, dia menceritakan masalah timnya serta meminta dukungan masyarakat Amerika. Setelah siaran radio itu, tak butuh waktu lama, banyak sekali masyarakat berdatangan memberi sumbangan. Di antara para penyumbang ternyata ada ayah Joe juga. Meski terlihat cuek, diam-diam ayah Joe selalu mendukung putranya. Setelah berhari-hari berjuang mengumpulkan uang, malamnya tepat 1 hari sebelum keberangkatan, Brigson bersama rekan-rekannya menghitung seluruh sumbangan yang masuk. Sayangnya masih kurang $300 lagi. Di saat semua putus asa, tiba-tiba pelatih tim California datang memberikan cek senilai $300. Mata Brigson pun berkaca-kaca. Dia tak menyangka pelatihnya selama ini dia anggap musuh bebuyutan mau ikut membantu timnya. Sebelum pergi, pelatih California mengatakan, "Berangkatlah dengan bangga dan harumkanlah negara kita di mata dunia." Keesokan harinya, tim Washington sampai di kota Berlin, Jerman. Di acara pembukaan Olimpiade, mereka bertemu dengan pelari tercepat kulit hitam pertama Amerika bernama Jesse Owens. Sebagai sesama perwakilan negara, mereka saling menyemangati. "Tunjukkanlah pada Jerman kehebatan orang Amerika." Sambil tersenyum, Joe berkata tak hanya pada Jerman, dia juga akan menunjukkan pada dunia bahwa orang kulit hitam layak diperhitungkan. Keesokan lusanya, pertandingan dayung pertama Olimpiade dimulai. L'Angleterre pour avoir la chance de faire la course encore. Half a boat over Great Britain and looking up, pouring it on now, extending their... Looking furiously for the British boat. Stroke ran lorries. To go, the Americans could be close. 6 minutes. Tim Amerika menang. Selesai bertanding, salah satu pendayung rekan Joe tumbang. Setelah dibawa ke rumah sakit, sang dokter memberitahu kalau dia sakit dan harus istirahat total. 3 hari berlalu, di pertandingan final kondisinya justru semakin memburuk. Karena sama sekali tidak punya pemain cadangan, dengan terpaksa Brigson meminta untuk tetap bertanding. Sebelum mulai, Brigson menyemangati timnya. "Tolong mendayunglah secepat mungkin. Sudah sejauh ini ia percaya kalian semua pasti bisa." Saat para pendayung sedang bersiap-siap, terlihat Hitler juga hadir menyaksikan pertandingan. Beberapa menit kemudian, final dayung Olimpiade dimulai. Out of the gate, already a full boat behind. The U.S. still in last, well behind Germany is just behind Italy. Tim Amerika tertinggal jauh. Bobby yang melihat para pendayung semakin lemah berusaha menyemangati. "Ingatlah semua perjuangan kita hingga sampai di titik ini." Perlahan-lahan semangat tim pun bangkit. And here comes the United States. Stay! The Americans have caught up to the Hungarians. The Great Britain sailing. Have overtaken the Swiss and the Hungarian boat. And the Americans have it. It's 250 meters to go. Even. Boats are free across. It's just too close.
We did it! Italy, Germany! It's neck and neck! Germany, Italy, America! Namun karena posisinya hampir sejajar untuk menentukan siapa pemenangnya, juri memeriksa foto yang diambil tepat sebelum finish. Ketika foto dicetak, juri mengumumkan bahwa tim Amerika menang. Seluruh masyarakat di Amerika yang mendengar siaran radio, termasuk Ayam dan Joyce, bersorak gembira. Dari kejauhan, Tom dan Brigson terlihat sangat bangga. Dengan terharu, Brigson berkata, "Para anak muda itu adalah tim dayung terhebat yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya." Pilihan pun berakhir.